Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu beserta Bapak Alhamdulillah pada hari ini hari Senin, Ibu Bapak di sini saya selaku di observasi mungkin ada banyak hal yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang mana mungkin Bapak dan Ibu itu akan diobservasi ya, setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 akan diadakan observasi oleh siapa? Oleh saya sendiri. Nah di sini mungkin takut sebelum kita mau observasi ada langkah-langkah yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu supaya mungkin nanti Bapak dan Ibu itu tidak heran ketika saya sendiri bisa masuk ke kelas Pak Aldi kan tidak tahu ini ada apa misalnya. Jadi ini ada observasi ketika Bapak dan Ibu mengajar gitu ya, mengajar dan pelajaran yang telah diupload di PME masing-masing ya. Mungkin ya, jadi di sini saya sendiri akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk selanjutnya mengobservasi Bapak dan Ibu. Nah di sini saya juga sendiri ya mempersiapkan di sini ada judulnya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa boleh dibuka PMM-nya masing-masing ya di HP-nya, baik yang membawa laptop boleh dengan laptop atau kalau di HP boleh dengan membuka HP. Karena di sini kita kan sudah punya komunitas di PMM ya. Ibu dan Bapak sebelum kita lanjut, nah di sini saya akan memaparkan dulu yaitu tentang persiapan observasi praktek kinerja ya. Nah, persiapan observasi di sini seperti yang saya tadi katakan, di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yaitu mengisi formulir diskusi persiapan. Ini bagaimana caranya? Jadi Bapak dan Ibu kan sudah ada linknya ya, sudah ada di PMM. Jadi mengisi formulir itu mungkin rancangan-rancangan pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu berikan kepada anak-anak. Ya, contoh di sini ada memilih target perilaku ya. Terus yang kedua menentukan upaya mempelajari target perilaku. Yang ketiga menentukan jadwal observasi. Yang keempat menggunakan dokumen. Nah di sini akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini memilih target perilaku. Jadi target perilaku itu ada dua ya. Perilaku yang harus diterapkan kepada anak dan perilaku yang tidak boleh diterapkan kepada anak. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa ditulis dua-duanya dulu. Nanti kita ada tindak lanjutnya ya. Yang kedua menentukan upaya atau mempelajari target perilaku ya. Jadi tadi sesudah ditulis di sini. Nah sekarang menentukan upaya apa ya yang harus kita targetkan di sikap perilaku itu ya. Nanti di PMM boleh ditulis oleh Bapak dan Ibu. Yang ketiga menentukan jadwal observasi. Nah jadi gini, jadi tidak semata-mata saya langsung masuk ke kelas kalau Ibu belum siap, tapi Bapak dan Ibu harus menentukan jadwal observasi. Bu dari kelas 1 sampai kelas 6 harus dari kelas 1, 2, dan 3 tidak. Yang siap misalkan tanggal berapa Bu Yeli mau diobservasi sama saya sendiri. Nah nanti dicantumkan di PMM. Misalkan Bu Wenda mau tanggal berapa dicantumkan. Baru nanti saya masuk ke kelas yang sudah sanggup atau yang sudah ditulis dengan menentukan jadwal observasi. Baru setelah tanggal ditentukan, baru saya masuk ke kelas. Nah di sini Bu ada memilih target perilaku. Ya. Cek rubrik observasi dan pilih minimal 1 target perilaku. Ibu kan di situ di PMM sudah punya rubrik ya, sudah punya rubrik. Boleh sekarang dibuka, boleh misalkan nanti mendengarkan dulu penjelasan saya, baru nanti misalkan di rumah, oh ini rubrik, oh ini, jadi udah tahu ya. Nah di sini Bu formulir diskusi tadi sudah dipersiapkan. Nah indikator yang akan diobservasi ya. Indikator yang akan diobservasi oleh Bapak dan Ibu
Ibu misalkan ada yang diharapkan ya, ada diharapkan meningkatkan keteraturan suasana kelas. Saya perlu observasi. Nah di sini tahunya observasi dinilai berhasil jika terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disurvisi yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Itu tadi Bu. Jadi Bapak dan Ibu itu mengkondisikan dulu anak. Jangan dinilai anak yang pintar saja. Ya, ketika ditanya sama Bapak dan Ibu guru, kan mau jawab deh. Sedangkan anak yang kekurangan itu tidak diperhatikan. Bahasa tubuh, ya itu ke Bapak Ibu deh. Pujian itu harus diterapkan. Ya supaya anak itu lebih perhatikan kita. Misalkan ada anak yang salah menjawab, boleh itu bagus. Misalkan Cecep sudah bagus menjawabnya, tapi kurang tepat. Ayo siapa yang bisa menjelaskan yang lebih tepatnya, misalkan gitu. Terus anak yang bisa menjawab boleh dirangkul, pinter, bagus, soleh, sambil ditepuk diusap rumah bagainya si masyarakat si pintar yang masih soleh maupun itu anak itu kurang perhatikan gitu ya. Jadi tetap ada bahasa tubuh yang harus disampaikan ke anak untuk memotivasi anak. Lanjut, nah di sini ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ke sana berarti ada dua perilaku Bu. Di sini ada dua perilaku yang harus ditonjolkan dalam PMN. Ada perilaku yang harus harus diberikan, ada perilaku yang harus dihindari. Contoh di sini ada perilaku yang dianjurkan. Misalkan Bapak dan Ibu ya, perilaku yang harus dianjurkan seperti ini. Nah, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Ya, yang kedua guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Tiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Misalkan menggunakan puskaluluh atau pikiran yang lain. Nah, boleh kita dengan mengadakan sedikit atau semacam apalah permainan supaya anak itu tidak ngantuk atau tidak malas untuk melanjutkan belajar. Nah, ini perilaku yang dianjurkan. Sedangkan ada perilaku yang harus dihindari, yaitu itu Bu. Satu, guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Contoh nak, kumaha Bu? Contohnya merendahkan, misalkan ayah namina Cecep. Ketika anak itu agak bandel, dipanggil ke orang teh dengan sebutan, "Hei kamu Bandung di sini." Nah, ya, "Hei kamu anu baon dia." Nah, jangan ya Bu ya. Jadi tetap Yuris, Asep, Soleh gitu ya. Jadi itu guru memanggil murid dengan sebutan merendahkan. Nah, ini yang harus dilakukan. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Kalian yang gelis, anak nikah itu kan gak apa. Misalkan dia yang cinta kan dia gelis ya. Jadi pengen kita dia bisa kan dia. Nah, jadi tidak boleh merendahkan. Yang kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Yang harus dihindari yaitu guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah. Contoh, tahu misalnya di sini kurang media, tapi kurang buku. Anak-anak dikarenakan itu tidak punya buku sumber, dikarenakan tidak ada alat peraga, jadi ibu mengajarnya seperti ini ya. Jadi tidak ada alat peraga. Maaf ya. Jadi seharusnya kalian itu harus ada misal atau harus ada poin, karena tidak ada biarinlah. Nah, jadi jangan sampai kekurangan kita itu jangan disampaikan ke anak-anak. Guru itu harus semaksimal mungkin membuat alat peraga. Program yang telah kita buat dibuat medianya sedemikian. Boleh media itu digunakan dengan menggunakan yang ada di sekolah dengan tutor sebaya ataupun dengan yang ada di luar sekolah. Yang penting anak tidak boleh tahu bahwa kita itu kekurangan sumber alat media atau apa. Tapi ulama perlu pede bahwa kita itu belajar itu semaksimal mungkin. Ya. Yang ketiga, guru menceritakan yang keempat ya, guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Tadi sudah saya bahas. Tadi di absen dulu ya, kalau menjadi absen mah budak teh punahkeun.
ya. Jadi ada kamar jadi absen, ada kamar jadi taroskeun. Itu kan kurang kali teh. Terus dina libur aya anu main wae, aya nu manuelan wae rencana, aya anu nulutan wae, aya nu ieu kurang tadi kondisikan anak tidak akan efektif belajarnya. Gitu ya. Boleh naik. Jadi guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pada murid. Boleh dengan menggunakan misalkan metode berkelompok ataupun secara klasikal ya. Nah, boleh dikelompokkan. Jadi kelompok ini misalkan mengajarkan apa, kelompok ini apa, kelompok ini apa, ya ada seperti itu. Yang kedua yaitu guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Nah, jangan kita ayah anu anak anu aktif wae seperti kami lihat di observasi bagusnya kelas 3 udah bagus ya, udah bagus. Ketika ditanya sekalian tadi itu perkalian berapa ya Pak Aldi? 7 kali 5 ya? Ya. Kata Pak Aldi 7 kali 5 itu anak sudah betul 35 Pak. Nah, sambil melakukan 35 Pak gitu ya. Jadi anak kan ada yang lebih kreatif gitu ya. Tidak ditunjuk dulu sama Pak Aldi, dia sudah bisa menjawab, sudah luar biasa gitu. Ada anak lain yang cicingen gitu. Jadi kurang tadi diamalkan ya. RAW lebih cerdas, misalkan anu pintar. Jadi kurang lagi bagaimana cara mengaktifkan siswa yang kurang aktif gitu ya. Jadi di sini dikelompokkan dulu, kalau dikelompokkan kia iya ruko ya bukan ruko tidak ya. Jadi secara ini dikelompokkannya itu mungkin bisa kelompok ini misalkan kelompok 1 dibikin oleh ini, kelompok 2 dibikin oleh ini, kelompok 3 dibikin oleh ini. Jadi siswa yang kurang aktif nanti dibawa oleh anak-anak yang ini. Kemudian juga ada pelajaran bahasa Inggris yang luar biasa, anak-anaknya aktif semua ya. Nah, tapi ada satu orang misalkan anu cicingen begitu ya. Nah, kita tanya itu ada apa? Ada masalah apa sebetulnya? Apakah dia harus belajar atau ada masalah atau lapar? Bisa saja kan anak mah rasa lapar kan kita semangat gitu ya belajarnya. Terus ini guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Nah, jadi kita mengadakan berinteraksi, berkomunikasi. Komunikasi apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Komunikasi banyak ada ya. Misalkan ibu nanya, dijawab oleh anak. Ketika anak tidak bisa, disampaikan kepada anak yang lain. Jadi ramai di kelas. Kalau mau saya tadinya udah betul, tapi diletakkan dulu. Kalau langsung ya, misalkan Pancasila itu ada berapa? Terus ada anak yang menjawab 3 Bu, salah. Misalkan jangan lemparkan dulu kepada anak yang lain. Coba siapa yang bisa menjawab? Tadi pertanyaan jawaban dari Cindy misalkan kurang tepat. Ayo siapa yang bisa? Misalkan udah itu misalkan salah lagi, boleh dilempar lagi ke anak yang lain. Jangan langsung dijawab oleh guru. Jadi harus digali dulu sama anak-anak. Ya. Terus, nah ini adalah perilaku yang diajarkan yang ketiga. Dan yang harus dihindari dalam perilaku ini, yang ketiga ini, guru mengabaikan dinamika yang menjadi dalam satu atau lebih kelompok. Jadi dia dibentuk kelompok, 3 kelompok atau 4 kelompok. Ayo hijina misalkan diabaikan, banyak jadi parisan, jadi kuliling, ibu guru, bapak guru nama kali kena meja. Sudah diberi tugas, sudah dibiarkan. Jadi tidak seperti itu. Jadi lihat dulu sebelum disetorkan kepada ibu dan bapak guru, dibimbing dulu. Ulang-ulang nilai itu salah, jadi salah. Nah itu apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah tadi kan ada 3 ya, ada perilaku yang harus dianjurkan dan perilaku yang tidak atau dihindari. Boleh bapak ibu mengambil misalkan satu perilaku ya. Tadi misalkan nomor 1 mengambil satu perilaku dengan perilaku yang harus dihindari. Bu abdi mah beda 2 mangga adik sampai mah bu abdi mah beda 3 mangga. Tapi di sini kan sanes kieu pukul kurang diseueur atuh di bahasa. Setelah itu guru diharapkan menuliskan perilaku spesifik yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah di PNM ketika nanti saya observasi ditulis di sini
sudah ada ditulis apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, setelah ditulis karena mungkin Bapak Ibu belum mengerti semuanya, boleh dimusyawarahkan sebelum masuk ke sini, misalkan di Kombel, di kelompok belajar, atau di KKG, atau ketika kita sedang berkumpul, ya. Bagaimana untuk memecahkan di sini, ya? Nah, boleh nanti misalkan Bapak dan Ibu berdiskusi, ini bagaimana untuk memecahkan perilaku yang tadi teh, gitu ya. Boleh ditulis dulu, boleh dipilih yang tadi perilaku tadi 3 ya. Boleh nomor 1, boleh nomor 2, dan boleh nomor 3, ya. Nah, nanti ada pertanyaan untuk selanjutnya. Sudah? Ya, kalau sudah kita lanjut. Jadwal observasi praktek kinerja. Nah, ini contoh, ini cuma contoh ya. Diskusikan dulu dengan atasan, mungkin dengan kepala sekolah ya, dengan atasan ya. Nah, Bapak dan Ibu siapnya kapan mau observasi? Boleh satu kelas ada yang sama boleh, tapi jangan terlalu lebih daripada 2 kelas dalam satu hari. Misalkan Pak Silva sama dengan Pak Peri mau ngambil, tapi kan jamnya beda ya. Misalkan tanggal 15 bulan 10 2024 Pak Silva misalkan di pagi, Pak Peri misalkan di siang. Nah, selanjutnya terus ini sudah ini ya jenjang SD sama kelasnya mungkin berbeda, mau kelas berapa misalkan Bu Ena kelas 4 misalkan. Terus mata pelajarannya dipilih. Bapak menguploadkan di PMM-nya itu apa? Jadi jangan pakojannya anu diupload ke naon, anu diobservasi ke naon. Misalkan Bu Delis mungkin dalam menggunakan bahasa Indonesia misalnya di kelas Cina atau di kelas 2. Nah, jadi ditulis bahasa Indonesia ya. Terus di sini ada catatan lain atau operasional ini seperti biasa pukulnya jam berapa misalkan dari misalkan kelas ini di 7.30 sampai jam 8.10 kelas 5 mungkin bisa siang ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa menuliskan tanggal observasi ya. Kalau misalkan masih kena ayah anuku aku mah harus dibikin boleh dirembukan di luar PMM ya, karena sekarang kita punya Kombel komunitas belajar. Gunanya Kombel yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi tidak hanya pelajaran saja Bu, ada anak yang tadi kurang bisa memasukkan yang belum bisa membaca, boleh dirembukan dibantu sama guru-guru yang lain. Jadi tidak perlu kelas 4 saja. Jadi bagaimana caranya isi anak itu apa itu kekurangan disebut IQ-nya kurang. Nah, bagaimana untuk membantu anak yang IQ-nya misalnya di bawah, kan ada ya. Jadi boleh dirembukan. Nah, di sini mengunggah perangkat aja. Guru dapat mengunggah dokumen RPP, modul ajar atau perangkat asesmen yang akan digunakan pada pelaksanaan observasi. Unggah dokumen, maksudnya dokumen itu tadi ya. Ibu misalkan RPP-nya apa, temanya apa, subtemanya apa, alat medianya apa. Boleh ya di sini. Medianya dengan menggunakan misalkan apa, ya. Boleh nanti di sini diunggah di PMM. Dokumen RPP atau modul aja berangkat asesmen ya. Misalkan di sini diterangkan misalkan bahasa Indonesia dengan tema 2 misalkan alam semesta. Nah, setelah beres baru diunggah ya, diunggah lalu baru diedit ya, dikirimkan. Format PDF maksimal 10 MB ya. Jadi kalau RPP misalkan biasanya RPP yang sekarang lebarnya itu muat kayaknya, tapi kan alat peraga itu cuma tulisan-tulisannya aja, jadi mungkin itu muat. Setelah itu kalau kita sudah sudah matang bahwa RPP-nya ini, tanggalnya ini, medianya sudah siap, diobservasinya sudah siap, baru kita buka di PMM dan PMM itu baru disimpan di draft. Kalau disimpan itu mungkin kalau bisa yang perbaikan nih jangan dulu di-upload misalnya, boleh disimpan dulu. Tapi kalau sudah siap boleh langsung dikumpul. Seperti itu. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk diobservasi? Ya. Mungkin Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti dokumennya boleh satu pertemuan dulu. Ya, satu pertemuan
saja boleh dipisahkan dengan menggunakan RPP atau modul aja, karena di situ kan kita misalkan belum ada bukunya, boleh ada kan di PMM ya, bisa download gitu ya, atau untuk diselimah ya, download lagi ya untuk pelajaran ini. Jadi boleh dengan menggunakan RPP ataupun dengan modul aja. Terima kasih Tuhan. Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, sekarang pelaksanaan observasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Satu, pelaksanaan observasi akan dilakukan sesuai jadwal yang telah disiapkan tadi ya, sudah disepakati. Jadi Ibu mau buat jadwal tanggal berapa? Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dengan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, atasan akan mengisi dokumen ranting observasi berdasarkan indikator target perilaku yang telah disepakati. Nah, tadi ya Bu, Ibu tuh mau pilih yang berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nanti kan oleh saya dilihat Ibu siapnya yang nomor berapa, jadi disesuaikan ya, mau nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Praktiknya dilihat dari tingkat upaya membangun aksara suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Jadi misalkan praktiknya dilihat dari tingkat upaya membangun suasana didik, dinilai hanya Ibu menerapkan bakat toleransi anak-anak beda-beda. Misalkan memperhatikan kita nah jadi lihat ranking kesiapan anak itu berapa persen. Ya itu tadi saya kembali kita dengan mengkondisikan anak ya. Terus persiapan dengan matang dan semangat. Nah, pelajari rutin observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Perlu diperhatikan bahwa rutin observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Kembali lagi tadi di PMM ada rubrik ya, jadi ada rubrik boleh Bapak ada dibuka bahwa observasi yang hanya ditunjukkan, jadi ditunjukkan kepada atasan nanti yang menilai Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Jadi pelaksanaan observasi boleh nanti Bapak kalau tidak mengerti boleh bertanya di grup mobil baik dengan saya ataupun dengan teman-teman Bapak dan Ibu. Ini kurang mengerti tentang bagaimana cara menguploadkan KTP, bagaimana cara menguploadkan buku yang lain-lainnya atau medianya, bagaimana boleh kita saling membantu ya. Nah, bagaimana sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak Silva sudah paham? Paham? Siap diobservasi? Bagaimana yang lainnya sudah siap? Ya. Mungkin hal-hal ini bisa nanti dibicarakan lagi di grup berikutnya ya. Ini adalah semoga observasi kita semangat dan tidak lupa untuk terus belajar dan belajar adalah hal yang paling utama ya, hal yang paling utama. Jadi ketika kita mulai dari budaya dulu sampai ke dalam itu dengan capek-capeknya jangan bosan-bosan untuk belajar. Apalagi sekarang ya dengan diadakannya apa itu tugas-tugas yang melalui online itu sangat luar biasa ya. IT yang telah Ibu pelajari boleh itu membantu kepada teman-teman yang masih perlu bantuan, termasuk saya sendiri ya. Jangan sekan untuk memberikan ilmu kepada saya karena saya juga adalah manusia yang akan sempurna. Semoga Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan observasi minggu depan sudah siap ya. Ditunggu kalau sudah mengerti boleh diupload dengan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silva, tadi kan Ibu sudah memberikan penjelasan tentang memilih target perilaku. Tadi ada 3 ya, poin 1, kedua dan ketiga. Nah, menurut Pak Silva yang mau diambil nanti untuk diupload ke PMM itu mau mengambil yang mana? Paling Bu, kalau aku mau mencoba poin yang pertama karena kebanyakan sih Bu ya
guru itu biasanya suka langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas dulu. Jadi aku ingin mencoba observasi yang ini dulu. Itu. Yang poinnya berapa itu tersebut? Pertama. Yang pertama, ya, bagus sekali ya. Jadi mungkin ya waktu itu jadi banyak guru yang karena mungkin sudah tidak apa itu istilahnya kalau mengajar itu sudah tidak perlu latihan gitu tuh, jadi lupa dengan mengkondisikan anak, jadi langsung belajar. Sedangkan di kelas tersebut anak-anaknya belum terkondisikan. Bagus kan? Mudah-mudahan apa yang diambil nanti oleh Pak Silva, yaitu dengan cara mengobservasi dulu di poin 1, mudah-mudahan anaknya lebih terkondisikan ya, baik itu tersegalanya ya. Mas Silva sudah memilih poin ke 1 dengan alasan banyak guru yang tidak mengkondisikan dulu anak langsung belajar. Nah, untuk mengupload di itunya, Pak Silva mau ngambil tanggal berapa supaya ibu langsung siap masuk ke kelas Pak Silva? Paling di tanggal 18. Datang September 18 September. Ya berarti Pak Silva harus siap ya mengupload dengan PP, media, atau namanya apa yang dibutuhkan di Pak Silva tersebut. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan baik itu Pak Silva sendiri ataupun ya, semangat. Pelajaran hari ini yaitu tentang tata cara bersuci. Ada yang tahu dan yang sudah bisa mandi dengan sendiri? Siapa yang masih mandi dengan mama? Jadi silakan saja mandinya sama mama. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak. Karena kalian sudah besar, kalian itu harus bisa mandi sendiri. Dengan cara apa itu mandi? Nah, ya dengarkan ya. Mandi itu mudah, jangan takut, jangan mandi jangan ya. Tepung semuanya. Bagaimana cara kalian hari ini? Siap belajar? Siap. Siap. What is this? If I want, I'll be food. Okay, good. Nah, kalau lebih dari satu gimana? Gimana nih? Nah, kalau lebih dari satu, ininya harus berubah. Jadi apa? Mau? Udah ya tahu belum? Belum ya? Kalau lebih dari satu, ini harus berubah. Jadi sekarang kita contohnya 2 aja ya. Dulu oh, bedanya